menjelaskan konsep dasar probabilitas. Yang bersangkutan saya Dewan dan penjelasan dan rekan saya Mitra Ramadan, Muhammad Zulfikri. Definisi probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu probabilitas, yang berarti kemungkinan atau kebenaran dalam bidang ekonomi. Probabilitas sangat penting karena digunakan untuk memprediksi berbagai fenomena yang penuh ketidakpastian seperti perubahan pasar dan risiko investasi. Sejarah probabilitas. Teori probabilitas mulai berkembang sekitar tahun 1650-an saat Blaise Pascal dan Pierre de Fermat saling berkirim surat untuk membahas soal masalah perjudian yang kemudian menjadi bakal teori peluang. Pada tahun 1700-an, Jacob Bernoulli menerbitkan karya Ars Conjectandi yang memperkenalkan hukum bilangan besar, sebuah konsep penting dalam statistik. Lalu sekitar tahun 1760-an, Thomas Bayes memperkenalkan teorema Bayes tentang probabilitas bersyarat melalui karya yang terbitkan setelah kematiannya. Akhirnya, di tahun 1930-an, Andrei Kolmogorov menyusun dasar-dasar teori probabilitas dalam bentuk aksioma modern lewat bukunya yang berjudul Foundation of the Theory of Probability. 4. Ruang lingkup probabilitas. Ruang lingkup probabilitas mencakup beberapa konsep penting. Eksperimen acak adalah suatu percobaan yang hasil akhirnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Dari eksperimen ini kita mendapatkan ruang sampel atau S, yaitu kumpulan semua kemungkinan hasil. Kejadian atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang menjadi fokus pengamatan. Kejadian bisa terdiri dari satu atau beberapa hasil dari eksperimen acak yang sedang dianalisis. Probabilitas suatu kejadian kemudian mengukur seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut terjadi berdasarkan ruang sampel yang ada. Pentingnya probabilitas dalam ekonomi. Probabilitas memiliki peran penting dalam ekonomi dalam manajemen risiko investasi seperti value at risk atau VAR. Probabilitas digunakan untuk mengukur dan mengelola potensi kerugian dalam portofolio. Selain itu, probabilitas membantu dalam memprediksi permintaan dan penawaran sehingga perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Evaluasi kebijakan ekonomi juga memanfaatkan probabilitas untuk memperkirakan dampak kebijakan di tengah ketidakpastian. Di sisi lain, analisis regresi dan prediksi perilaku konsumen sangat bergantung pada konsep probabilitas untuk menghasilkan proyeksi yang akurat. Aturan dasar probabilitas. 1. Aksioma Kolmogorov. Aksioma Kolmogorov menjelaskan 3 aturan dasar. Yang pertama, probabilitas suatu kejadian selalu bernilai lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang kedua, probabilitas seluruh ruang sampel adalah 1. Dan yang ketiga, untuk dua kejadian yang saling lepas, probabilitas gabungannya adalah jumlah probabilitas masing-masing, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang kedua, gabungan, irisan, komplement. Konsep gabungan, irisan, dan komplement juga penting dalam probabilitas. Gabungan rumusnya berarti kejadian A atau B terjadi.
Irisan, rumusnya berarti kedua kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Komplement, rumusnya adalah kejadian di mana A tidak terjadi. 3. Hukum penjumlahan. Dalam menghitung peluang gabungan dari dua kejadian yang mungkin terjadi secara bersamaan, kita menggunakan hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan digunakan untuk menghitung peluang gabungan dua kejadian A dan B, baik yang saling lepas maupun tidak saling lepas. Dalam hal ini, rumus yang digunakan adalah peluang A atau B terjadi sama dengan peluang A ditambah peluang B, dikurangi peluang A dan B terjadi bersama. Probabilitas bersyarat dan independensi. Probabilitas bersyarat menggambarkan peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi dan dihitung menggunakan rumus. Probabilitas A dan B sudah terjadi sama dengan probabilitas irisan A dan B dibagi dengan probabilitas B, dengan syarat probabilitas kejadian B tidak sama dengan 0. Kejadian independen. Sementara itu, kejadian independen terjadi ketika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Untuk kejadian independen, probabilitas gabungan A dan B dihitung dengan rumus. Probabilitas terjadinya A dan B terjadi bersamaan dalam kurung irisan A dan irisan B sama dengan probabilitas kejadian A dikalikan probabilitas kejadian B. Rumus ini berlaku jika kejadian A dan B saling bebas dalam kurung independen. Artinya, kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Hukum perkalian. Hukum perkalian digunakan untuk menghitung peluang gabungan dan kejadian, di mana kejadian A terjadi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kejadian B, dan dihitung dengan rumus. Rumusnya, peluang A dan B terjadi sama dengan peluang A terjadi dikalikan dengan peluang B terjadi setelah A. Penerapan probabilitas dalam ekonomi. Yang pertama dalam model ketidakpastian investasi. Probabilitas digunakan untuk memperkirakan resiko dan peluang dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, peramal permintaan. Juga menggunakan probabilitas untuk memprediksi jumlah permintaan produk di masa depan berdasarkan data histeris dan tren pasar. Dan yang ketiga, dalam estimasi kerugian asuransi. Probabilitas membantu menghitung kemungkinan terjadinya klaim kerugian dan menentukan besarnya pada premi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, discrete dan continue. Pada distribusi discrete terdapat distribusi binomial yang digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian dalam eksperimen dengan dua kemungkinan hasil dalam kurung sukses atau gagal dalam sejumlah percobaan tetap. Selain itu, distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya kejadian langka atau jarang dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Sementara itu, pada distribusi kontinu terdapat distribusi normal yang menggunakan banyak fenomena alami dengan bentuk lonceng yang simetris di sekitar rata-rata. Ada juga distribusi eksponensial yang digunakan untuk menggambarkan waktu antara kejadian dalam proses yang terjadi secara acak dan berkelanjutan. Simulasi Monte Carlo.
simulasi Monte Carlo, yaitu metode simulasi berbasis angka acak yang digunakan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan hasil dalam suatu sistem. Simulasi ini sangat membantu dalam menganalisis sistem yang kompleks dan penuh ketidakpastian, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih akurat tentang berbagai skenario. Teknik ini banyak diterapkan dalam bidang keuangan dan proyek untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan berbagai kemungkinan risiko. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo dimulai dengan membangun model probabilitas yang mempresentasikan sistem atau masalah yang sedang dianalisis. Setelah itu, angka acak dihasilkan untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil. Simulasi dilakukan secara berulang untuk mendapatkan banyak skenario yang memungkinkan terakhir. Hasil dari simulasi tersebut dianalisis dan diestimasi untuk memahami pola, risiko, serta kemungkinan yang dapat terjadi dalam sistem yang sedang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kami ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskannya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.